Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah bersama sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar, Bali, tepatnya di hari ke-14 dari bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal imsaku 'anil mufattirati. Kemarin kita sudah membahas ketentuan-ketentuan ibadah puasa. Yang pertama diantaranya adalah berniat yang dilakukan di malam hari. Berniat yang harus kita lakukan di malam hari. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah kita harus imsak 'anil mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita? Minat ta'ami wasyarabi, makanan dan minuman. Maksudnya di sini adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Hal yang dimakan itu tidak mesti makanan yang fisik nyata kita lihat, nasi, jajan, roti atau sebagainya, tapi sesuatu yang memiliki asar. Sesuatu yang memiliki asar seperti halnya rokok pun kalau kita konsumsi, kita hisap di siang hari bulan Ramadan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Wal jima'u, kemudian yang selanjutnya adalah jima. Jima, jadi melakukan hubungan intim, hubungan badan yang selayaknya suami istri, Terlepas hubungan itu dilakukan oleh mereka yang secara hukum sah untuk melakukan hubungan intim karena memang suami istri, apalagi mereka yang sebenarnya tidak ada hubungan, bahkan haram melakukan hubungan itu, seperti halnya yaitu zina. Nah, jima di sini sahabat-sahabat sekalian tidak mesti harus sampai keluar sperma, tidak mesti harus sampai keluar sperma. Jadi terjadinya pertemuan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, maka itu sudah dinyatakan dia melakukan jima. Dia sudah dinyatakan melakukan jima. Apa konsekuensinya melakukan jima di siang hari bulan Ramadan? Maka konsekuensinya adalah dia dikenai kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, wajib memerdekakan seorang budak perempuan. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka beralih kepada tahapan yang selanjutnya. Apa itu? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut. Di hari kelima kita tidak berpuasa, maka dianggap selesai. Ngulang lagi dari awal. Dapat 1 bulan, ternyata hari ke-31 kita tidak berpuasa. Ngulang lagi dari awal. Kemudian kalau jika memang dia tidak mampu lantaran dia sudah tua renta, secara fisik dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, karena di antara syarat wajib puasa adalah mampu untuk melakukan puasa, maka bisa beralih kepada yang selanjutnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin dengan membayar fidyah. It'amu sitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Tiap orang miskin diberi 1 mud makanan. 1 mud itu kurang lebih ukurannya ya kira-kira 7 ons lah, 7 ons, kira-kira 7 ons. Itu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah menikah, punya pasangan, ditahan terlebih dahulu
di siang hari bulan Ramadan, silahkan jika ingin berhubungan maka lakukanlah di malam hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kemudian ada seseorang melakukan hubungan badan di malam hari? Melakukan hubungan badan di malam hari, ternyata dia belum sempat mandi setelah makan sahur, tidak lama kemudian sudah terbit fajar shodiq dan dinyatakan sudah wajib berpuasa. Sementara orang tersebut masih belum sempat mandi, artinya masih dalam keadaan junub, janabah. Apakah sah puasanya? Hukum puasanya tetap dinyatakan sah. Puasanya tetap dinyatakan sah. Karena diantara pelaksanaan ibadah puasa tidak mensyaratkan seseorang yang melakukan ibadah puasa itu dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar seperti halnya junub. Wal istimna'i bimubasyaratin. Selanjutnya, hal yang bisa membatalkan puasa adalah istimna, keluar mani atau sperma, bimubasyaratin, sebab bersentuhan langsung. Bimubasyaratin ini kemungkinannya ada, yang pertama misalnya sebab dia berhubungan badan, jima. Ada kemungkinan yang kedua dia melakukan masturbasi misalnya. Melakukan masturbasi atau onani, baik laki-laki maupun perempuan. Tuh. Nah, kalau seandainya keluarnya sperma atau mani tidak sebab mubasyarah, melakukan langsung, seperti halnya apa? Mimpi basah misalnya. Maka orang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, puasanya tetap dinyatakan sah, tidak sampai membatalkan puasa. Demikian juga bagaimana kalau seandainya ada orang saking nafsunya, mohon maaf, melihat konten-konten yang negatif atau yang berbau pornografi. Ternyata setelah menonton itu tidak lama kemudian parahnya dia sampai keluar sperma. Maka itu tetap dinyatakan sebagai bagian ghairun mubasyarah, bukan mubasyarah. Maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tetap dinyatakan sah karena dilakukan tidak mubasyarah, tidak secara langsung. Jadi yang dilakukan secara langsung itu dinyatakan membatalkan, itu tergolong puasanya tidak sah kalau dilakukan secara langsung. Ya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, tapi persoalannya masa di siang hari bulan Ramadan kok nonton konten-konten seperti itu kan gitu. Nah, itu ya dilatih. Jadi puasa ini sebagai latihan untuk menahan diri kita, tidak hanya menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, tapi segala sesuatu yang bisa mengurangi puasa kita. Di antaranya adalah menahan nafsu kita. Selanjutnya adalah wal istiqaati bil ikhtiyari, muntah dengan sengaja muntah. Jadi tangannya dimasukin biar muntah, maka itu membatalkan puasa. Nah, jadi kalau muntah karena memang mabuk di jalan, naik bus, kemudian mabuk. Ada orang naik bis, ternyata di tengah perjalanan dia mabuk, tidak direncanakan, tidak sengaja, maka puasanya tetap dinyatakan sah. Demikian juga kalau ada orang misalnya makan atau minum, dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap dinyatakan sah karena dia lupa. Tapi kalau sengaja, otomatis puasanya batal. Ini dalam mazhab Syafi'i. Malahan kalau dalam mazhab Imam Malik, ini kriterianya lebih ketat lagi. Kita sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, maka ganjarannya atau balasannya adalah kita dikenai kafarat. Sama halnya seperti kafarat jima. Jadi yang dikenai kafarat tidak hanya karena melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tapi sengaja membatalkan, sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu pun ganjarannya adalah, balasannya adalah kafarat. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Karena menurut mereka ulama Malikiyah, seseorang itu sudah dianggap menciderai kesucian dari bulan suci Ramadan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.